Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Wiwi Purbianti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Tegalompo 1 Atap, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus mempunyai kemampuan yang baik dalam menerapkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, menjalankan posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, serta penyelesaian masalah dengan prinsip segitiga restitusi. Bagaimana dengan disiplin positif? Disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas. Suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang dilanjutkan dengan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang guru yang baik harus menjalankan posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi bertujuan untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa keterkaitan budaya positif dengan materi-materi sebelumnya? Dengan menerapkan budaya positif akan memudahkan penerapan hasil pendidikan KHD, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika guru berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sesuai dengan visi guru penggerak dengan prakarsa perubahannya, hal baik yang diharapkan adalah budaya positif. Bagaimana refleksinya? Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah mulai memahami konsep inti dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan mewujudkan konsep-konsep tersebut untuk saya terapkan di kelas dan di sekolah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi yaitu saya mulai merubah pola pikir, yaitu dari seorang penghukum menjadi seorang manajer yang mengatasi masalah melalui segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda?
Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk menangani siswa yang sering tidak melaksanakan piket kelas. Bagaimana perasaan saya? Saya merasa bersemangat dan antusias untuk memperdalam materi budaya positif dan menerapkannya di kelas dan di sekolah saya. Pengalaman dalam hal baik apakah tentang penerapan konsep-konsep tersebut? Adakah yang perlu diperbaiki? Pengalamannya adalah sudah mulai munculnya motivasi siswa untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan dengan melaksanakan keyakinan kelas. Hal yang perlu diperbaiki yaitu fungsi kontrol kita sebagai seorang guru yang belum sepenuhnya menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan sebagai penghukum dan teman saja. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya mulai berperan sebagai seorang manajer. Perasaan saya bahwa komunikasi itu sangat penting antara guru dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menjalankan segitiga restitusi, tetapi hanya menjalankan satu langkah saja, yaitu validasi tindakan yang salah, tentang menanyakan kepada murid tindakan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, menurut saya, hal yang penting dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu melakukan kolaborasi dengan orang tua murid, agar disiplin positif tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga dibiasakan untuk diterapkan di rumah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.